Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Abi dalam Rubik. Nggak denger Rubik. Rubik. Itu toy apa story apa sore? Story. Oke. Ini saya kenapa lemes ya? Padahal Abi mau cerita tentang Pak Juli dan Momo loh. Kenapa Dek Nisa lemes ya? Dek Nisa udah makan belum? Sudah. Minum? Minum juga sudah. Sudah kalau gitu. Malam ini Abi mau cerita lagi. Judulnya Pak Juli pindah rumah. Pak Juli pindah rumah. Dedek ya. Loh kok Dedek toh? Emang Dedek suka pindah rumah? Rumahnya. Ini rumah sebelumnya di mana? Di sana. Di sana. Sebelumnya lagi di mana? Sini. Oh di sini. Iya. Dek Nisa suka pindah-pindah rumahnya ya. Nah ini Pak Juli harus pindah di rumahnya Dek. Rumahnya apa? Nah mau tahu ceritanya? Ayo kita simak bersama. Jadi begini ceritanya Dek. Suatu hari Pak Juli dan Momo sedang asik tuh di sawah Dek. Sedang mencabuti benalu. Ingat gak benalu itu apa? Rumput. Rumput apa? Putian. Rumput yang liar. Rumput liar, rumput yang tidak diinginkan itu benalu namanya. Nah, lagi asik yang mencabut-cabut, tiba-tiba Bu Juli datang ke sawah, Dek. Pak Juli, katanya gitu. Mo, kayak suara Bu Juli, Mo. Pak, Bapak, kata Bu Julinya. Kayak suara Bu Juli, Mo. Gimana ya? Itu mau digubuk, Mo. Ya, Bu. Ada apa ke sawah, Bu? Kata Pak Julinya. Pak, sini dulu. Ibu mau ngomong penting. Katanya gitu, Dek. Ada apa ini? Ayo, Mo, ke gubuk dulu, Mo. Kayak gitu ngomongnya. Langsung Pak Juli dan Momo pergi ke gubuk. Ada apa, Bu? Sebelum datang atau duduk di gubuk tuh Pak Juli dan nanya dulu. Ada apa, Bu? Kok kesini? Kata Pak Julinya. Pak, kita disuruh pindah, Pak. Loh, kok tiba-tiba disuruh pindah? Pindah apa? Sawah? Bukan, Pak. Rumah kita harus pindah. Wih. Kenapa pindah, Bu? Itu kan rumah kita, katanya gitu. Gini Pak, tadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah datang. Terus kita disuruh pindah. Wih, gak bisa dong. Itu kan punya Bapak. Kenapa suruh pindah? Enak aja, katanya gitu Dek. Nah, akhirnya Pak Juli agak sedikit kaget dan buru-buru tergesa-gesa pergi ke rumah. Di sana sudah menunggu Pak RT, Pak RW, dan Pak Lurah. Assalamualaikum, kata Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, ini ada apa Pak? Rame-rame datang ke rumah saya, kata Pak Juli. Oh begini Pak, duduk dulu Pak, duduk. Akhirnya duduk. Duduk. Akhirnya diceritakan. Tapi Pak Juli langsung ngomong, Pak, saya dapat info dari istri kok. Saya disuruh pindah. Emang kenapa ya Pak ya? Salah saya apa Pak? Ini kan rumah saya. Pak Juli kalau udah ngomong kok ya gak bisa berhenti, kata Pak RT. Iya dong, kaget saya ini Pak, katanya gitu. Tenang Pak, tenang, katanya gitu. Ya sudah saya tenang deh. Nah akhirnya Pak Juli membuka, Pak RT itu ngomong ke Pak Juli. Begini loh Pak, saya dapat kabar dari Pak RW dan Pak Lurah. Kalau tanah yang tempat Bapak posisi saat ini itu Pak, mau dibikin taman yang taman wisata gitu loh Pak. Sebentar Pak, kenapa di tanah saya? Karena tempat Pak Juli ini bagus Pak. Belakangnya itu bisa lihat pemandangan ke bawah. Kan tempat Pak Juli tinggi nih.
Nah, kalau tempat tinggi ini dibangun taman wisata, nanti ada ayunan, ada lapangan, ada jungkat-jungkit, terus banyaklah taman buat mainan gitu loh Pak, anak-anak sama warga gitu. Dan memang Pak Lurah tuh karena ada dana Pak. Pak Lurah katanya ada dana mau digunakan untuk tempat wisata. Dan tempat yang paling cocok itu rumah Pak Juli. Wah saya nggak mau, kata Pak Juli. Ayolah Pak, ayolah kata Pak RT. Terus saya harus pindah mana? Katanya gitu. Dekat masjid Pak, ada tanah besar. Di situ sebelahnya masjid itu Pak, ada tanah kosong. Dan nanti diganti situ. Loh, ukurannya beda loh Pak, besaran tanah yang dekat masjid loh. Itu dia Pak. Jadi begini, kalau taman ini dekat masjid, nanti anak-anak nggak sholat, malah main. Tapi kalau taman ini tempat Pak Juli, nah anak-anak saatnya main-main, saatnya sholat-sholat, kata Pak RT gitu. Nah kalau Pak Juli pindah ke sana, Pak Juli mau sholat, lebih cepat, lebih mudah, lebih dekat, kayak gitu. Jadi keuntungan saya apa dong? Atau manfaat saya apa dong pindah? Yang pertama Pak, tanah di sana besar. Yang kedua, Bapak juga dibangunkan rumah baru. Dan yang ketiga tentu saja Pak, dekat dengan masjid. Kata Pak RT. Wah, asik nih katanya gitu. Oke, deal katanya. Kata Pak Juli langsung. Oh, Pak Juli tahu manfaatnya langsung deal gitu. Ah, iya toh, mau dekat masjid, bangun rumah baru, tanah lebih besar. Mana ada yang nggak mau? Oke, deal katanya gitu deh. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Nah, akhirnya salaman tuh deh. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan Pak Juli. Salaman ya, salaman. Sah, sah. Deal, deal, deal kok deal. Kayak gitu deh. Akhirnya deal. Akhirnya Pak Juli akan pindah rumah ke dekat masjid kayak gitu. Nah, akhirnya sambil menunggu rumah Pak Juli jadi, Pak Juli boleh tempat tinggal di sini dulu Pak, nggak apa-apa katanya gitu. Oke, katanya gitu. Nah, ternyata Dek yang bangun rumah itu adalah kontraktor. Nah, kontraktor yang udah sering bikin rumah-rumah gitu, Dek. Jadi bikinnya cepat banget, Dek. Bikin pondasinya, cakar ayamnya jadi besi kuat. Kemudian pakai besi. Wah, pokoknya rumahnya kuat, kokoh gitu, Dek. Nah, nggak sampai 3 bulan, rumahnya jadi, Dek. Wah, nah hari jadinya pun datang, di mana Pak Juli akhirnya pin pindah kemana? Dekat dekat masjid. Nah saat pindah Pak Juli mulai ingat memori, ingat kenangan saat di rumah itu, saat main sama Momo, Kiki, Mimi, Cici, Koto, Kitty, Sasa, Dada, dan sebab teman-temannya semua. Pak Juli, sudahlah, yang penting kita harus pindah nih. Nah gitu. Nah, sampai di rumah baru Dek, Pak Juli senangnya bukan main karena rumahnya lebih besar, lebih bersih dan lebih kuat. Pak Juli rumahnya bagus dekat masjid. Senang sekali Pak Juli. Pak Juli beruntung sekali karena apa? Karena sekarang punya rumah baru yang dekat masjid itu. Jadi kalau sholat sekarang Pak Juli kalau sholat subuh selalu di masjid dengan Bu Juli. Nah gitu deh. Oke, sampai ketemu di Rubik Story selanjutnya ya. Nah, coba tebak hikmahnya apa? Ayo, hikmah dari cerita hari ini. Hikmahnya adalah jangan berburuk sangka. Yang kedua, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, kenapa begitu? Iya, tadi Pak Juli kan sudah kepengen nanyain tuh kayak emosi gitu. Kenapa Pak? Pak, kenapa mau ngusir saya dari tanah ini dan sebagainya kayak gitu. Padahal Pak Juli mau dikasih rumah baru yang lebih besar dan dekat masjid. Itu dia. Dan kenapa harus bersyukur? Ya harus bersyukur karena Pak Juli selama hidupnya dan tinggal di rumah itu selalu bersyukur akhirnya dapat rumah baru tadi. Oke,
Begitu dulu cerita story Rubik Story malam ini. Sampai ketemu di Rubik Story selanjutnya ya. Sekali lagi jangan lupa jaga kesehatan, jaga keimanan, terus sayangi kedua orang tua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.